warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran pertama tentang bahasa Indonesia, anak-anakku sekalian, pastikan bahwa anak-anakku sekalian semuanya mengikuti pelajaran ini. Karena apabila anak-anakku tidak mengikuti penjelasan tersebut, maka anak-anakku sekalian tidak akan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Jadi saya mohon dari awal, penjelasan dari awal sampai akhir, anak-anakku sekalian harus semua bisa ikuti. Dengan demikian, mudah-mudahan anakku semua yang ada di rumah sehat walafiat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia walaupun dalam keadaan kondisi sekarang ini, yaitu COVID-19. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan memasuki pelajaran yaitu teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah hasil tulisan. Teks artinya tulisan. Laporan adalah penyampaian hal yang disampaikan kepada orang lain, itu laporan. Sedangkan percobaan adalah apa yang sudah diuji coba. Itu adalah teks laporan hasil percobaan. Sedangkan pengertiannya adalah, yaitu pengertian umum daripada teks laporan percobaan adalah teks yang berisi laporan percobaan yang dilakukan oleh penulis. Karena hasil, maka dikatakan penulis. Jadi hasil daripada teks tersebut, teks adalah tulisan. Jadi dikatakan bahwa hasilnya daripada penulis yang membuat. Pengertian teks laporan percobaan yaitu sebuah tulisan yang dibuat oleh peneliti, baik individu maupun kelompok. Peneliti melaporkan hasil karyanya. Jadi laporan itu melaporkan hasil karyanya adalah teksnya, sedangkan percobaan yang dilakukan oleh penulis. Sebelum kita menyusun teks laporan percobaan, maka kita harus mengetahui apa langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan. Langkah-langkahnya itu mempunyai struktur, ada struktur. Jadi dalam membuat teks laporan percobaan ada struktur, ada langkah-langkah. Kalau langkah-langkah itu kita tidak perhatikan, maka dalam laporan kita itu tidak akan bisa berhasil. Struktur yaitu tujuan. Kita menulis dulu tujuan. Apa tujuan kita membuat laporan percobaan? Apa tujuan kita membuat laporan percobaan, teks laporan percobaan? Umpamanya kita menjelaskan tujuan kita. Umpamanya kita mau membuat teks laporan percobaan tentang pembuatan toge. Nah, apa tujuan kita membuat toge? Nah, toge banyak gunanya. Gunanya toge adalah sebagai bahan makanan, yaitu campuran sayur, itu toge. Dan banyak kegunaan lain. Apa tujuan kita? Selain kegunaannya, itu toge adalah mudah untuk dibuat dan murah dalam pasarannya. Jadi mudah dan murah, itu tujuan. Tujuan kita membuat toge. Nah, apa alat yang digunakan untuk membuat toge itu? Apa alat yang digunakan? Kita siapkan dulu alat, kita susun itu alat. Kemudian bahannya apa? Bahan toge sudah jelas adalah kacang hijau. Itu contoh, salah satu contoh. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa dibuat sebagai laporan percobaan. Ini contoh kecil. Nah, bahannya sudah jelas bahwa kacang hijau. Kacang hijau itu banyak kita bisa dapatkan di mana saja, di pasar banyak.
Kemudian alat apa yang akan kita gunakan dalam membuat teks laporan percobaan tentang toge tersebut, yaitu wadah yang bagaimana. Tentu anak-anakku sekalian akan tahu kalau bertanya kepada orang tua di rumah pasti tahu bahwa oh seperti ini. Tetapi untuk yang biasa saya lakukan, biasa memakai alat yaitu dari kain yang bisa meresap air, yang bisa menyimpan air, sehingga toge itu kacang hijau itu setelah dicuci ditaruh di kain yang sudah basah, kemudian kacang hijaunya disebar. Kemudian itu alat, dan masih ada lagi alat yang lain. Biasanya anak-anak biasa melakukan dia menyimpan di wadah, salah satu wadah. Kemudian wadah itu setelah ada kacang hijau, maka disiram air yang sedang, artinya jangan direndam. Jadi airnya itu yang penting bisa membasahi kacang tersebut. Itu alat. Kemudian ditutup supaya bisa cepat tumbuh. Setelah beberapa hari toge tersebut sudah disimpan, artinya satu hari boleh dilihat bagaimana perkembangannya, apakah togenya sudah tumbuh atau belum, kecambahnya sudah keluar, apa belum berubah, atau sudah membengkak kacang hijaunya. Itu selalu untuk melakukan percobaannya, selalu lihat supaya kita mencatat apa perkembangan yang ada pada kacang hijau tersebut. Kemudian hasil percobaan, apa hasil? Setelah 1 hari, 2 hari, mungkin 3 hari, apa hasil yang kita lihat pada percobaan itu? Apa hasil? Apakah hasilnya tumbuh dengan baik, atau memang tidak tumbuh, atau tidak berhasil, dan lain sebagainya. Jadi kita akan menuliskan pada laporan percobaan itu. Kemudian kesimpulan. Apa kesimpulan yang kita bisa dapatkan daripada percobaan tersebut? Kesimpulannya, umpamanya pada kacang hijau itu ada yang tidak tumbuh, apa masalahnya? Ada yang baru muncul kecambahnya, apa masalahnya? Dan ada yang sudah panjang dan apa masalahnya? Itu bisa disampaikan melalui teks. Nah, kemudian ciri daripada teks laporan percobaan ini adalah fakta. Harus mempunyai fakta, karena kapan tidak fakta, maka percobaan hasilnya itu tidak bisa dibuktikan dengan baik. Harus ada fakta. Apa faktanya? Kemudian jangan sampai anak-anak sekalian tidak bisa membedakan antara fakta dan opini. Umpamanya kita kan mengambil tadi teks percobaan dari kacang hijau, umpamanya faktanya. Kalau saya membuat kalimat seperti ini, kacang hijau apabila disimpan beberapa hari dengan memberikan air, maka kacang hijau itu akan tumbuh dengan baik. Itu kalimat yang tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa ini adalah fakta, karena boleh saja kacang tersebut tidak tumbuh, boleh juga tumbuh. Jadi tidak boleh dikatakan dipastikan. Nah, kalau umpamanya kita mengatakan bahwa kemungkinan itu bukan fakta. Kalau kita katakan bahwa kacang hijau yang kita jadikan percobaan, bagaimana untuk memberikan kalimat yang bisa diterima oleh pembaca, yaitu umpamanya apabila kita menumbuhkan kacang hijau yang sebanyak seperempat liter, maka jadinya akan menjadi 1 liter. Itu bukan fakta. Mungkin juga bisa lebih, bisa juga. Saya dengan kalimat itu bukan fakta.
kalau dikatakan kacang hijau yang kita tumbuhkan bisa kacang hijau tersebut mengandung vitamin, maka itu barangkali dikatakan bahwa itu sudah fakta mengandung vitamin. Jadi karena kacang hijau itu ada kandungan vitamin yang ada di dalamnya. Kemudian harus lengkap. Lengkap di sini dikatakan bahwa laporan yang kita sampaikan itu harus lengkap dengan melihat struktur yang ada tujuan, ada alat, ada hasil, dan ada kesimpulan. Itu artinya lengkap. Apa yang kita sampaikan, apa yang ada pada percobaan kita itu harus disampaikan dengan lengkap. Umpamanya dari hari pertama seperti ini hasilnya, hari kedua seperti ini hasilnya, hari ketiga seperti ini hasilnya. Nah, tergantung daripada percobaan anak-anakku sekalian. Kalau objektif, yaitu adalah hal tersebut dapat diterima, objektif dapat diterima oleh si pembaca. Kemudian untuk selanjutnya hasil daripada laporan percobaan kita itu kita dapat menguji, dapat membuktikan dari suatu teori, yang kita sudah lakukan. Kemudian fungsi daripada teks laporan percobaan ini ada beberapa fungsinya, yaitu fungsinya itu menyampaikan informasi kepada pembaca. Kemudian sudah ada bukti karena ada teks yang kita tulis, jadi bukti bahwa laporan percobaan itu sudah dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang sudah ada. Kemudian dokumentasi yang kita gunakan, dalam hal ini bahwa apabila kita ingin melihat kembali tentang hasil daripada percobaan kita, maka kita membuka kembali dokumentasi yang ada. Itu fungsinya teks laporan percobaan. Kemudian pemecahan masalah. Kenapa ada dalam fungsi pemecahan masalah? Karena dengan membandingkan apa yang informasi yang disampaikan oleh masyarakat, umpamanya anak-anak sekalian kan suka bakso. Di dalam bakso diinformasikan bahwa bakso itu mengandung banyak formalin. Nah, dengan mengetahui bahwa banyak formalin, maka kita harus mencoba menguji apakah betul ada formalinnya atau tidak. Nah, setelah diuji betul ada. Umpamanya setelah bakso itu diuji, mungkin bakso itu diuji, mengapa bakso itu awet? Mungkin pakai formalin ya, pengawet. Nah, tentu yang Anda teliti ada formalinnya, maka Anda bisa memecahkan masalah. Wah, saya tidak akan makan bakso lagi. Artinya bolehlah makan bakso, tapi dikurangi, jangan terlalu banyak supaya formalin itu tidak terlalu banyak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian fungsi berikutnya adalah pertanggungjawaban. Mengapa ada pada fungsi daripada laporan teks laporan percobaan ini pertanggungjawaban? Seumpamanya anak-anakku sekalian akan diberikan tugas untuk membuat teks laporan percobaan. Anak-anakku sekalian, tentu untuk mendapatkan suatu nilai, maka anak-anakku sekalian akan membuat teks tersebut. Nah, itu tanggung jawab dari anak-anakku sekalian, melaporkan apa yang anak-anakku sekalian buat. Kemudian ini adalah dalam bentuk, fungsinya adalah bentuk pertanggungjawaban. Nah,
saya minta semua, apabila ibu guru sudah menugasi membuat teks laporan percobaan, anakku sekalian boleh buat kelompok, berapa satu kelompok, boleh 5, boleh berapa, pokoknya ada deh berapa yang harus Anda kirim dalam satu kelas, umpamanya 3 bentuk laporan, teks laporan percobaan, tetapi berbeda-beda, semuanya berbeda-beda. Apakah ada yang membuat tape, membuat membuat toge tadi, membuat tempe dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa diteliti dalam membuat teks laporan percobaan. Nah, sekalian, untuk penjelasan berikutnya, karena ini anak-anakku apabila belum paham tentang hal tersebut, ya anak-anakku boleh belajar sendiri, buka YouTube tentang hal tersebut, tentang materi tersebut. Nah, boleh belajar sendiri di rumah. Kemudian kalau ada hal-hal yang anak-anakku belum jelas untuk membuat teks ini, boleh bertanya melalui WA pribadi ibu guru. Kemudian pada grup, ya jawaban pada grup jangan dikirim karena boleh ribut dan boleh ada yang meniru dan lain sebagainya. Namun ini hasil daripada anakku sekalian akan saya terima lewat WA pribadi ibu guru. Tapi dalam hal ini belum diberikan tugas. Tetapi kalau anak-anakku sudah paham, barangkali anak-anakku anak-anakku sendiri boleh membuat kelompok, membuat tugas teks laporan percobaan dengan melihat contoh yang sudah ada pada buku bahasa Indonesia kelas 9 pada bab 1, dibaca-baca. Kemudian kalau anak-anak belum paham, boleh bertanya melalui WA pribadi ibu guru. Demikian anak-anakku, semoga panjang umur, sehat selalu dalam mengikuti semua pelajaran yang ada di sekolah kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.